Ya, alasan yang kedua kenapa seorang cowok menjadi cowok matre adalah Pecat. Mana digituan lagunya? Atau alasan yang kedua. Lekong matre diporot. Tadi lo ngomongin kongkong mulu. Lekong itu laki. Lekong matre. Lekong Bahasa Prancis lekong. Lekong Ya. matre. Kalau ayam, lekok. Ya, lekok seperti. Iya. Ayam. Lekong kalau matre. bau Pak, Hah? kalau bau Bekok itu. Kalau Alasan yang kedua. Lekong matre diporot pere. Oh. Cowok itu menjadi matre karena dulu dia pernah diporotin sama perempuan. Oh, diambil. Dipohot pere. Perempuan, pere, ya. Ya. Diporot perasaan bahasa Betawi. Iya, diporot. Ngerti sih bahasa Prancis Arab. Diporot. Lekong matre dipohot pere, l'indikasyon carok. Oh, apa tuh? Dulu cowok matre itu pasti pernah mengalami diporotin sama cewek sehingga ada indikasi balas dendam. L'indikasyon carok. Carok tuh balas dendam. Nah, Carok. Madura, kadang ke Madura. Ya jadi dia balik ngebulik cewek. Balik ngematrein cewek karena dulu pernah dimatrein sama cewek. Kenapa? Ntar Jakarta, Madura, Arab. Ini memang Prancis banyak. kan negara jajahannya Ya. satu dunia dulu, men. Prancis tuh. Jajahannya banyak, jadi bahasanya banyak serapan-serapan. Alasan yang ketiga kenapa seorang laki menjadi cowok matre. Ya, kenapa? Lekong matre la vie enak. Cowok matre dulu hidupnya enak. La vie itu hidup ya. Lekong matre la vie enak. Cowok matre dulu hidupnya enak. Jegujug kere. Tiba-tiba hidupnya jatuh. Dak. Saya Jegujug kira- kere. saya kira itu lagu kereta malam. Enggak. Jegujug kere. Ya. Cowok matre dulu hidupnya enak, tiba-tiba jatuh. Jegujug kere. Ini Cepopong yang ngarang. Enggak bener ya, elah enggak percaya. Saya kira bunyi kereta malam Pak. Jeguzuk tuh tiba-tiba artinya. Jeguzuk. Lekong metre la vie enak, jeguzuk kere, mbung blangsak. Oh, nggak mau miskin. Gak mau miskin Nggak nah? mau miskin. Bisa bahasa Perancis. Iya. Mbung blangsak. Iya, nggak mau miskin. Mbung blangsak. Saya bisa mengerti sedikit-sedikit. Cowok matre itu dulunya hidupnya enak, tiba-tiba jatuh, dak. Tapi dia nggak mau nggak hidup mau miskin. susah. Akhirnya dia melakukan modus. Betul. Mencari-cari modus. Bapak tahu pernah Prancis? Ini bukunya karena pengaruh Arab itu masuk ketika Napoleon Bonarongrong kalau tidak salah. Dia pernah. Belalainya panjang dong Pak. Dan yang terakhir. Dia punya saudara tuh Pak di dekat Lebak Bulus. Siapa? Napoleon Bonaindah. Itu perumahan. Gue tahu itu perumahan. Yang terakhir, kenapa seorang lelaki menjadi cowok matre? Ingat, dia adalah orang Perancis keturunan Arab. Yang terakhir, yang paling penting kenapa dia berubah menjadi cowok matre adalah Lekong matre tara sukron. Cowok matre tidak pernah bersyukur. nggak pernah bersyukur. Lekong Iya. matre tara sukron. Nggak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki. Selalu melihat ke atas buat kehidupan. Iya. Bukan yang mensyukuri kerjaannya, mobilnya, rumahnya. Tapi dia melihat yang lebih tinggi. Akhirnya dia ingin menjadi yang lebih tinggi lagi. Tanpa ngukur dia sendiri mampu atau tidak. Lekong matre tara sukron. Tara sukron. Tara Sukronnya sukron. sendiri bahasa Arab itu. karena memang Arab ya? Iya, sukron. Ya. Yang dalamnya kacang luarnya Iya, kacang. susu. Iya. Sukra. Ya itu dari saya. Iya, Berdasarkan iya. buku Lekong Matre, Iya. Lekong Matre Collection. Moga-moga bisa dipelajari ya oleh teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi buntu, pacaran kau hitung-hitung, dasar kau buaya buntung mencari untung. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari STI Muhammadiyah Jakarta. Sebenarnya tidak semua juga yang namanya cowok-cowok matre. Kadang-kadang juga ada beberapa orang cowok itu takut sekali kalau misalnya pasangannya terlalu jauh. Misalnya si ceweknya itu kayak si cowoknya biasa-biasa saja. Kadang-kadang begitu berkeluarga takutnya ada ketimpangan, merasa dijajah oleh si orang tua lah pada
paling enggak gitu kan. Karena jadi nggak ada usaha yang luar biasa dari seorang laki-laki kalau misalnya semuanya sudah tersedia. Itu pantangan bagi kami, Pak. Jadi kami tidak menikah. Kami hanya sebatas pacaran, begitu. Oh, kalau menikah tetap Kalau sama menikah laki-laki. kitanya lebih miskin dari perempuan. Wah, enggak, Pak. Nanti kita yang dijajah justru. Ya maksudnya jadi Anda menikah sama laki-laki? Iya, pasti itu, Pak. Oh gitu. Saya tahu Pak. Sekali-sekali kita ngebahas yang kayak gitu ya. Tadi sakit Bagaimana laki-laki dengan laki-laki nikah? Aneh loh ini. Tapi di beberapa negara sudah diperbolehkan. Oke, kita ngomongin itu aja. Kayaknya lebih menarik ya. Cowok-cowok matre itu nggak mau kalau tujuannya menikah Pak. Soalnya mereka takut jadi suami. Soalnya suami itu singkatannya adalah semua uang adalah milik istri. Makanya mereka gitu. Maksudnya kalau misalnya istrinya dominan. Apakah Fitrop seorang istri yang dominan? Oh, jangan dong, harus equal. Saya tanya calon tong mengenai surveinya. Ada nggak survei nih mengenai cowok-cowok matre ini? Oh, ada. Apakah banyak nggak gitu yang cowok matre ini? Banyak atau tidak itu sebenarnya relatif, Pak. Kalau tidak sedikit ya artinya banyak. Ya iya maksudnya kan ada ukuran. Kalau itu kan jelas cowok matre ini. Misalnya penduduk Indonesia laki-lakinya itu ada misalnya 100 juta. Lebih. Misalnya 100 juta. Enggak, lebih. Udah 2,5, misal. Kan misal. Kalau misal mah boleh 1000 juga boleh. Ya, misalnya berapa? Kan misal 1000 lah sekarang. Walaupun lebih loh ya. Hah? Walaupun lebih nih. Walaupun lebih. Iya walaupun lebih. Ternyata 550 cowoknya tuh matre. Berarti lebih banyak. Daripada yang tidak matre. Iya. Kalau 1000. Kalau 1000. Kan kenyataannya lebih. Mana sih Anda? Mikir. Kan lebih dari 1000. Anda hanya misal. Ini kan misal ukurannya misalnya. Ya, Anda mau dengarkan survei saya atau saya yang dengarkan survei saya? Ya Anda aja dengarkan. Ya. Jadi Biarin begini. dia ngomong, dia yang dengerin, Pak. Biarin aja. Orang yang lain mau ngobrol aja, silakan. Emang kalau mereka ngobrol nggak saya dengerin juga? Yang dengerin siapa? Mikir. Enggak, yang dengerin siapa? Saya. Enggak, gua nggak denger apa-apa. Tapi dijawab, Bang Komeng gimana? Itu dijawab. Itu kedengeran tadi. Ah, gua denger tuh omongan lo. Oh iya, tes ya ini ya. Enggak dengar suara calon tuh. Kemana dia, Bang? Emang belum ngomong dia. Tuh. Nih, Pak. Ya. Saya survei 100 orang. Ini jangan gampang menganggap cowok matre ya. Saya survei 100 orang, saya tanya apakah Anda punya cowok matre? 100-100 menjawab tidak. Apakah Anda pernah ya, punya cowok matre? 100-100-nya tidak. Ini saya tanya 100 cowok ya. 100 cowok. Ya kan pacarannya rata-rata kan dia mau mengeruk harta si cewek. Lah iya ini yang saya survei 100 cowok. Saya tanya apakah Anda punya cowok yang matre? Tidak. Ya itu berarti cowok sama cowok. Gimana, Pak? Cowok sama cowoknya? Cowok sama cowok. Keriting banget bibirnya, Pak. Ya kalau Anda nggak setuju, ya memang itu kesalahan. Makanya saya survei 100 wanita sekarang. Saya tanya, apakah Anda punya cowok matre? 60 menjawab cowoknya tidak matre. Cowoknya tidak matre. Yang 40 tidak punya cowok matre. Sama Pak. Oh tidak sama. Yang 60 ini punya cowok tapi nggak matre. Yang 40 ini jomblo. Jomblo dia nggak punya. Dia nggak punya cowok Ya, matre, betul. wong jomblo kok. Beda ya. Ya. Yang Sekarang 60. tanya yang 60. Yang punya cowok Yang matre. cowok Apakah matre. cowok Anda orang kaya? Itu pertanyaan saya. Iya. Ini yang aneh. 50 menjawab orang kaya. Kok orang kaya? Makanya tidak matre kan tadi. Bapak ini gimana sih? Yang 50 kan menjawab cowoknya tidak matre. Mikir. Ya, 60 saya tanya apakah... Apa sih itu yang ngomongin apa sih? Pak jangan direbukin dong. Bantuin Pak Jarwo. Ya udah sekarang gini aja Pak. Kalau itu membuat Anda bingung, udahlah. Anggap aja saya nggak pernah melakukan survei tadi. Ya. Ganti surveinya. Sekarang pada penyebab. Penyebab. Supaya semua tahu ya. Misalnya, Penting, Pak. Anda sudah nggak kaya, Tapi di lingkungan tidak kaya, kemudian kondisi negara ini secara sistem bangkrut karena inflasi atau apa. Jadi Anda semakin
tidak kaya, itu eksternal. Kesimpulannya sebenarnya bukan itu penyebab matre, ya. Lu ngapain lu ngomongin itu, langsung aja ini. Marah, Pak. Biar Anda tahu. Sabar. Iya. Saya aja sabar saya. Saya nggak Sekarang sabar, Pak, ini, Pak. kita ngomong tips Bapak yang bukan lebih penting. Jarwo. Iya, tipsnya Pak. Tips Sabar menghadapi maksudnya cowok matre. sabar, bukannya nama. Jarwo ini, Pak Jarwo. Silakan, tipsnya apa? Nah ini yang penting tips ya. Kalau penyebab itu mah bisa macam-macam. Tipsnya yang pertama menghadapi cowok matre. 1, jangan dibelakangi. Apanya jangan di belakang? Untuk menghadapi cowok matre, Karena 1, menghadap. jangan dibelakangi. Karena menghadap. Ya. Karena kalau dibelakangi namanya kita tidak menghadapi cowok matre. Itu membelakangi namanya. Tips yang kedua, tes dengan skenario. Maaf Pak Denny. Ya. Nggak apa-apa deh kita menghadapi cowok matre, tapi calon tuh menghadapi Tuhan yang Maha Esa gimana? Ayo dong, Cak. Apa saking keselnya saya bilang amin tadi Pak. Nah, Fitrop ini bikin kesel emang ya. Lihat Pak, wanita Saya ini sebenarnya cantik biasa, tadinya Pak. gara-gara komentar Fitrop Anda jadi kesel. Apa? Dari tadi Anda lihat Anda nggak sekesel ini kok, lebih kesel kok tadi. Iya, lebih kesel. Yang kedua, dites dengan skenario kalau kita punya cowok yang matre. Seperti apa? Kita pura-pura misalnya diajak pergi, pura-pura dompetmu ketinggalan. Si cewek yang pura-pura ketinggalan. Ketika sudah makan, kamu pura-pura dompet ketinggalan. Kita lihat sejauh mana dia mau Kelihatan mengeluarkan. mana? Kelihatan nih matre atau enggaknya? Tuh, tes secara skenario. Kalau misalnya? Kalau misalnya dia mau mengeluarkan uang, berarti dia? Dilihat dulu betapa terpaksanya itu. Kalau, aduh aku ketinggalan, dia langsung mengeluarkan uang, berarti materinya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau harus dipaksa dulu, bener nih dompetmu, bener. Masa sih nggak ada receh-receh? Dia maksa terus. Nah itu materinya kebangetan tuh. Itu norak banget tuh cowok masa sampai gitu? Oh ada. Masa? Kok beneran nggak ada receh-receh dikit-gitu? Ada. Lu gila ngumpulin receh. Ada Pak, ada yang seperti, bener ada yang seperti itu. Kalau nggak percaya, tanya pacar Emang saya. laci Ada. lurah direcian. Berarti Bapak yang gitu, tadi tanya pacar saya Ya gimana? kalau nggak percaya, tanya pacar saya. Ada kok yang gitu. Berarti dia Pak. Berarti kamu itu yang matre gitu? Yang ketiga, Ya. selidiki motifnya. Supaya kita tahu. Oh kayak batik aja pakai motif. Motif maksudnya latar belakang. Karena latar belakang tidak semuanya merupakan background ya kan. Nggak latar belakang ya background. Berarti nggak bisa dihadapi dong. Makanya kita selidiki. Kalau misalnya pacar Anda, cowok Anda sudah kerja, berapa gajinya? Apakah itu cukup atau tidak? Bagaimana kondisi keluarganya? Apakah dia punya keluarga atau keluarganya yang punya dia? Nih mau pacaran tapi ngurus surat tanah sih dari tadi ribet amat nih Pak nih. Lu ribet Yang penting. Yang berikutnya, kalau itu masih juga belum bisa, dari hati ke hati kita bicarakan. Seperti gimana? Ya to the point aja. Ngomong langsung. Kenapa sih kamu seperti itu? Curhat, saling jujur. Yang terakhir, ini adalah yang paling ampuh. Apa? Menghadapi cowok matre yang paling ampuh, 1. Putuskan dia. Bukan ampuh itu sih emang itu ngadepin namanya memang. Itu yang terakhir. Iya. Tapi setelah ini ada 1. Udah terakhir itu diputusin, udah selesai. Masalahnya udah selesai, lu diputusin. Tapi ini ada 1 lagi tuh Pak. Udah, 1 lagi apa itu? Udah diputusin nggak penting jadi. Ya udah nggak usah, orang udah diputusin. Notulen, silakan Kang Maman. Dari mana nih? Ampun, saya dari kelompok lelaki anti matre dan berhati tulus. Disingkat apa tuh? Singkat. Kepala mulus. Semulus-mulusnya pala. Ada 7 ciri gold digger atau pendulang emas yang kita kenal dengan istilah cowok matre. Pertama, awalnya suka royal, begitu perempuan luluh berbalik jadi suka minta dan pinjam. Kedua, penampilan selalu gaya seperti jet set, menjadi social climber kata Ronald, bergaul dengan kalangan jet set dan terkenal demi meningkatkan status sosial, padahal kantongnya kosong. Yang ketiga, banyak alasan saat mau membayar sesuatu. Selesai makan, begitu menunggu bil, izin ke kamar mandi baru balik setelah bayar. Itu terungkap dari calontong. Keempat, narsis tanpa bukti. Suka sesumbar, punya ini itu, kantornya di sana sini, sehingga perempuan tidak takut memberikannya uang. Tapi begitu ditanya di mana kantornya, dia selalu berdalih. Yang kelima, suka memanfaatkan kelemahan perempuan. Keenam, dari calontong juga, atraktif di mall atau tempat shopping.
kalau pacarnya bilang punya uang, lagi dapat bonus dan mau belanja. Kadang-kadang dia langsung memilih sendiri, bagus enggak? Begitu mau bayar ngaku dompetnya tertinggal dan minta dibayarin. Dan yang ketiga, betul-betul tidak pernah punya uang di kantong. Karenanya untuk para perempuan ingat kata Fitri Tropika yang pernyataannya berbeda 180 derajat dari prinsip cowok matre dalam quotes Pak Jarwo. yakni dasar cinta itu tulus, bukan fulus. Jadi cinta itu bukan kata benda tapi kata hati. Kalau ada cowok yang membendakan cinta, ia pasti tak main hati, cuma mau cari materi. Jadi tinggalkan cowok pengejar fulus jika tak ingin nasibmu miris, tubuhmu kurus dan hatimu teriris-iris. Cari cowok yang tulus jika ingin kisah cintamu mulus. Dan seperti kata Fitri Tropika, tak usah mencari cowok yang bergaya seperti superhero, Superman, Spiderman atau Batman, tapi pilihlah cowok yang betterman. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga para panelis yang sangat luar biasa malam hari ini. Teman-teman dari STIE Muhammadiyah Jakarta juga terima kasih. Moga-moga malam hari ini akan menguatkan kepada cowok-cowok matre di Indonesia bahwa cowok sekali matre tetap matre. Hidup cowok matre. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Sampai jumpa. Sadarlah kau, hai cowok gaduh.